Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardhatih wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah untuk mengkaji kitab Al-Wajiz fi Ahkamis Shiyam karya Sayyid Abdullah bin Mahfudz Al-Haddad, yang mana sudah kami jelaskan biografi beliau secara singkatnya di episode pertama. Kita sudah sampai di bab tentang Ramadan wasyam, yaitu Ramadan dan puasa. Setelah kemarin kita menyelesaikan muqaddimah dari Syed Abdullah bin Mahfudz Al-Haddad tentang puasa dan lain sebagainya, keutamaan-keutamaan dan tujuan-tujuan dan yang lainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke bab-bab di dalam kitab ini. Nah, bab yang pertama ini yang akan kita masuki ini berjudul Ramadan wasyam. Nah, baik, langsung saja untuk menyingkat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan wasyam, yaitu bulan Ramadan dan puasa, tentang Ramadan dan juga puasa. Qala ta'ala, Allah berfirman, Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an, dan itulah bulan Ramadan yang mana diturunkan di dalamnya adalah Al-Qur'an, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan bukti-bukti daripada al-huda, yaitu petunjuk yang berupa hukum-hukum dan lain sebagainya, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Faman syahida minkumus syahra falyasum, barang siapa daripada kalian itu menghadiri bulan tersebut atau dalam keadaan mukim di ketika masuk bulan tersebut, maka wajib bagi kalian itu puasa. Jadi ayat ini menjelaskan tentang dalil adanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan sendiri itu adalah bulan ke-9 daripada bulan Hijriyah, daripada bulan Arab. Dan asal penamaan Ramadan sendiri itu ada yang bilang bahwasanya Ramadan itu berasal dari kata romdo, yang artinya itu sangat panas, atau yang artinya itu api yang membara. Kenapa kok dinamakan demikian? Karena dikatakan bahwa dulu ketika bangsa Arab itu ingin menentukan nama untuk bulan tersebut, yaitu bulan Ramadan, itu bertepatan dengan waktu yang sangat panas, yaitu cuaca yang sangat panas. Sehingga dipilihlah nama tersebut, diambil dari kata romdo yang artinya sangat panas, lalu dijadikan sebagai nama bulan Ramadan ini. Jadi bulan Ramadan itu memang sudah ada dari dulu. Bulan Ramadan itu adalah nama bulan bagi bangsa Arab. Jadi Ramadan itu bukan bukan bulan yang adanya itu setelah adanya Nabi Muhammad, bukan. Memang khususiyah yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan seperti yang sudah kita jelaskan di awal, itu diberikannya untuk umat Nabi Muhammad, yang mana di dalamnya itu dilipat gandakan segala kebaikan, sunnah diberi pahala fardu diberi pahala 70 kali fardu dan lain sebagainya. Itu khususiyah untuk umat Nabi Muhammad. Tapi
nama Ramadan sendiri dan adanya bulan Ramadan sendiri itu memang sudah ada bahkan sebelum datangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bulan Ramadan itu memang sudah ada dari dulunya. Jadi seperti itu. Dan ada juga yang bilang bahwasanya Ramadan itu diambil dari kata yurmidu adzunub, yaitu merontokkan dosa-dosa. Jadi bulan dirontokkannya dosa-dosa. Kenapa? Ya karena itu tadi di bulan Ramadan ini banyak dosa-dosa daripada manusia itu Allah hapuskan, Allah ampuni, ya sebab puasa itu tadi. Jadi ada yang bilang Ramadan itu asal katanya itu romdo, yang artinya sangat panas. Ada yang bilang artinya itu berasal dari kata yurmiduz dzunub, yaitu dirontokkannya dosa-dosa, bulan dirontokkannya dosa-dosa. Ala kulli hal dua makna tadi itu tidak menyalahi akan esensi pokok dari Ramadan sendiri, semuanya itu juga bisa digunakan. Jadi makna yang satu cocok, makna yang dua juga cocok. Nah, kemudian Ramadan disyariatkannya puasa di bulan Ramadan sendiri itu disyariatkan pada tahun 2 Hijriah. Jadi puasa itu baru disyariatkan setelah Nabi itu hijrah. Jadi ketika awal-awal Islam itu belum disyariatkan puasa. Jadi disyariatkan baru ketika hijrah dapat 2 tahun di Madinah baru disyariatkan puasa. Dan Nabi itu mendapati, kan Nabi itu kan wafat di bulan di tahun awal-awal 11 Hijriah kan. Di Madinah itu kan 10 tahun. Beliau wafat di bulan 11 di tahun 11 Hijriah. Jadi Nabi itu mendapati puasa Ramadan itu selama 9 tahun. Jadi beliau itu 9 kali puasa Ramadan sejak difardukannya Ramadan. Dan Nabi itu semuanya puasanya itu enggak ada yang, maksudnya enggak ada yang 30 hari kecuali satu. Jadi 8 puasa itu jumlahnya 29 hari, baru yang terakhir itu berjumlah 30 hari. Nah, kemudian di sini makna ayat ini tadi Al-Faqir sempat membuka kitab tafsir Baghawi bahwasanya maksud syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yaitu bulan Ramadan yang diturunkan Al-Qur'an di dalamnya di malam Lailatul Qadar. Itu adalah makna bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan ketika Ramadan ke langit dunia. Dari Lauhul Mahfuz itu diturunkan ke langit dunia, baru setelah itu oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara bertahap selama 23 tahun selama beliau sejak beliau diangkat menjadi nabi. Jadi yang dimaksudkan Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan itu adalah yang diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Sama'ud Dunya. Karena terkadang ada yang tanya, kok bisa dibilang Al-Qur'an itu diturunkan Ramadan, padahal kan kita ketahui Al-Qur'an itu diturunkan selama 23 tahun, selama masa kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu enggak cuma di Ramadan, banyak yang di luar Ramadan juga. Tapi kenapa kok di Al-Qur'an disebut Al-Qur'an itu diturunkan di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan? Itu adalah maksudnya adalah bukan diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad, tapi diturunkan ke langit dunia daripada Lauhul Mahfuz. Jadi diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, baru setelah itu oleh malaikat Jibril diajarkan, disampaikan kepada Nabi Muhammad secara bertahap selama 23 tahun mengikuti ala hasabi al-ahwal, tergantung keadaan dan kejadian yang terjadi ketika itu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini faman syahida minkumus syahra falyasum, itu artinya setelah saya lihat, Al-Faqir lihat di tafsir, artinya itu bukan melihat. Jadi mungkin banyak dari kita, bahkan Al-Faqir sendiri dulu mengiranya makna dari faman syahida minkumus syahra yaitu barang siapa melihat bulan.
Tapi ternyata setelah Al-Fakir lihat di tafsir Baghawi, maknanya itu bukan ro'a, bukan melihat bulan, tapi maknanya adalah fama syahida ay hador. Barang siapa menghadiri, dalam artian itu hadoro maksudnya itu adalah bukan dalam keadaan musafir. Jadi ma syahida minkum syahra falyasum itu adalah barang siapa ketika datangnya bulan Ramadan dia dalam keadaan muqim fil hador, bukan dalam keadaan safar, maka wajib baginya itu untuk berpuasa. Jadi maksudnya syahida minkum syahra falyasum itu bukan melihat bulan, tapi maksudnya adalah barang siapa ketika datangnya bulan tersebut itu dia dalam keadaan mukim, bukan dalam keadaan bepergian, maka wajib baginya itu untuk berpuasa. Makanya nanti menimbulkan hukum barang siapa yang bepergian ketika Ramadan, ketika sudah terbit fajar di bulan Ramadan, sudah diwajibkannya berpuasa bagi dia, sekalipun safarnya itu sangat-sangat jauh, itu tidak boleh untuk membatalkannya. Berbeda halnya kalau dia itu safarnya sebelum diwajibkannya puasa, dalam artian ketika malam hari, semisal ketika sahur atau ketika tengah malam sebelum dia itu melakukan puasa atau sebelum diwajibkannya puasa bagi dia itu, maka dia itu diberi rukhsah untuk meninggalkan puasa jika safarnya itu merupakan safar yang jauh atau bepergian yang jaraknya itu sangat jauh. Jadi kurang lebih seperti itu.